Satu hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang sangat baik ini, bahwa ini bukan hanya soal terkait pemindahan ASN ke IKN, tetapi Hmm. berkali-kali Bapak Presiden dan di Ratas disampaikan bahwa ini bukan hanya soal memindahkan ASN, tapi akan ada budaya baru kerja ASN yang ada di IKN. Oleh karena itu tadi telah disampaikan oleh Metro TV dengan sangat rinci berapa yang akan pindah, tahapannya seperti apa. Kami telah melakukan exercise dan juga simulasi secara rinci di setiap kementerian eselon mana saja yang akan pindah, namanya siapa dan seterusnya. Tetapi yang jauh lebih penting, kami dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Mendagri, PU, dan seluruh kementerian lembaga termasuk Bappenas, BSSN, sedang menyiapkan infrastruktur digital yang akan menjadi bagian dari cara kerja baru ASN yang akan ada di IKN. Hmm. Lantas Pak Anas, sebenarnya untuk skema pemindahannya apakah akan berubah juga mengikuti dengan reschedule yang terjadi atau bagaimana? Iya, tentu menyesuaikan dengan hunian yang ada di IKN. Kenapa dulu diminta setelah Agustus? Karena memang di bulan Agustus akan ada upacara nanti, termasuk besok siang itu akan ada sidang kabinet paripurna. Saya sendiri dengan beberapa menteri nanti jam 11.30 akan berangkat ke IKN untuk persiapan rapat kabinet paripurna besok di IKN. Nah, karena akan ada upacara sidang kabinet paripurna, sementara huniannya belum tuntas semua, maka ini digunakan oleh peserta yang akan upacara termasuk supporting system sehingga ASN masuk di insya Allah di akhir September Oktober kira-kira gitu. Baik. Baik Pak Anas, untuk prioritas nanti kementerian lembaga mana yang akan didahulukan untuk pindah ke IKN? Ya, dulu memang kita diskusi panjang apakah menteri ini dulu atau menteri B, menteri C. Tapi sudah diputuskan bahwa seluruh kementerian akan pindah, tetapi eselonnya atau kedeputiannya tidak seluruhnya sesuai dengan prioritas untuk supporting system bekerjanya pemerintahan di IKN, sehingga tidak belum semua kedeputian, belum semua ASN pindah, tentu sekali lagi berdasarkan tahapan kesiapan pembangunan rusun yang ada di IKN. Tetapi kita sudah simulasikan peran dan fungsi masing-masing kementerian tentu akan bisa berjalan dengan optimal. Dan kita sudah membuat simulasi, dan jangan dibayangkan bahwa ini satu ASN, satu kementerian, satu kantor seperti semula. Ini Oke. sistem di internasional juga sudah sharing office, ini juga di IKN akan juga dilakukan seperti itu. Tapi yang Mhm. jauh lebih penting sekali lagi adalah sistem pemerintahan digital ini targetnya akan bisa berjalan nanti di IKN, dan sekarang kami mendapatkan mandat untuk melakukan rekrutmen ASN yang cukup besar pada tahun ini dengan sistem yang sangat selektif, termasuk formasi di tahap awal 60.000 ASN untuk formasi di IKN. Nah, nanti di bulan Agustus ini akhir akan kita umumkan formasinya sesuai dengan konsolidasi dengan kementerian lembaga. Dan dari Oke. 60.000 ASN yang akan kita rekrut, Ratas telah memutuskan bersama Bapak Presiden akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan. Jadi nanti misalnya akan ada pendaftar 4 juta pendaftar baru. Karena kemarin dari 525.000 saja yang daftar 2,9 juta di tahun kemarin. Bisa bayangkan Mhm. sekarang dengan formasi yang baru ini pasti akan cukup besar. Kalau misalnya nanti pendaftar seluruh Indonesia akan ada pendaftar misalnya 4 juta, sementara Kalimantan akan ada pendaftar 200.000, maka talenta-talenta muda, fresh graduate dari Kalimantan tidak bersaing dengan jumlah 4 juta tadi, tapi bersaing dengan 200.000 yang putra-putri Kalimantan yang nanti akan ikut seleksi. Mhm. Untuk rekrutmen itu apakah sudah dimasukkan dalam RAPBN karena tentunya akan ada tambahan formasi di sana, Pak Anas? Oh sudah, ini sudah diumumkan pada tahun lalu oleh Bapak Presiden di awal tahun lalu bahwa kita sedang akan merekrut totalnya adalah kita akan tutaskan 1,6 juta ASN dan non-ASN. Kemudian kita siapkan formasi 600.000 untuk fresh graduate. Kenapa kemarin agak terlambat? Karena kita sangat selektif untuk menentukan formasi yang diusulkan oleh Pemda, oleh kementerian lembaga. Ada banyak formasi yang menurut kami tidak perlu diusulkan, mereka tetap usulkan. Misalnya formasi jabatan teknis, itu nanti kan akan terdistrupsi oleh digital, oleh teknologi. Maka itu tidak kami setujui. Sehingga kemarin agak molor karena memang kementerian lembaga dan pemerintah daerah ada yang belum mengusulkan.
Jadi sekali lagi ini di Agustus ini mulai akan ada pengumuman di akhir Agustus terkait dengan pembukaan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, salah satunya formasi untuk IKN. Baik. Pak Anas, untuk jabatan atau level ASN yang akan pindah ini kan tadi Anda sebutkan dari eselon 1. Nah, apakah ini sifatnya kemudian wajib atau terbuka adanya dialog jika kemungkinan ada yang memilih untuk tidak mau pindah ke IKN? Ya, jadi maaf, ini bukan hanya eselon 1 saja, juga eselon 2. Dan akan ada insentif, kalau dulu kan akan ada sharing untuk apartemen bagi ASN yang akan pindah. Tapi Presiden telah memutuskan ketika di Ratas beberapa yang lalu bahwa bagi ASN yang berkeluarga, mereka akan mendapatkan satu ruang apartemen, jadi tidak lagi sharing. Sehingga dengan keluarga mereka bisa menjadi nyaman dan bisa konsentrasi karena keluarga tidak berjauhan dari ASN yang akan pindah ke IKN. Yang kedua, sebelum sampai ke yang tadi, Presiden juga telah memberikan arahan agar sekolah bagi putra-putri, anak-anak ini juga diperhatikan dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, sehingga kita sudah identifikasi, Mbak, terkait deputi mana saja dulu, dan asdep mana saja dulu, dan staf yang akan pindah di tahap pertama untuk proses pemerintahan ini bisa berjalan secara minimal. Dan tentu ini bertahap dan skenario-nya kita sudah siapkan secara komprehensif karena telah kami simulasikan bersama BKN dan seluruh sekjen kementerian lembaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.